Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini masih melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu terkait dengan promise. Nah, kita mungkin lebih menekankan ke contoh ya untuk video kali ini. Pemulainya teman-teman silakan masuk ke directory untuk latihannya ya. Kita akan masuk ke directory JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu. Nah, kita akan membuat directory 74. mkdir 74 promise kedua ya. Kita akan masuk ke directory 74. Oke, kita akan clear screen, kita akan buka neopimnya. Oke, saya akan buka sidebarnya. Oke, kita akan buat satu buah file index.html. Nah, seperti ini. Kita akan buat lagi folder JS filenya script.js seperti ini ya. Oke, file HTML-nya kita akan definisikan basic tag HTML. Oke, CSS-nya kita hapus dulu karena kita tidak pakai dulu ya saat ini. Oke, saya tekan escape lagi. Nah, JS-nya kita buka. Oke, sidebar-nya kita tutup. Oke. Nah, jadi kita singgung sedikit ya terkait dengan promise ini. Di video sebelumnya sebenarnya sudah kita singgung, tapi belum lengkap. Nah, jadi promise itu memiliki metode then, catch, dan finally. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan promise. Nah, kita coba contohkan satu ya. Coba contohkan untuk fungsi-fungsi ini. Kita ulang sedikit ya. Misalkan saya mau membuat variabel sukses. Nah, ini akan kita kasih true. Nah, kemudian saya akan membuat function get users. Nah, get users ini kita akan definisikan sebagai, kita akan returnkan new promise. Nah, new promise-nya ini di dalamnya kita mengembalikan dua buah parameter resolve dan reject. Nah, ini ya. Nah, ini kita definisikan sebagai fungsi dengan panah, fungsi dengan arrow ya. Nah, ini kita buat set timeout. Nah, ini adalah sebuah function set timeout-nya. Nah, kita akan isi resolve-nya dengan sebuah array object JSON ya. Nah, di sini username kita akan isi misalkan ini John. Nah, kemudian kita akan isi email. Ini kita akan isi John juga. john@tes.com. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi objeknya. Username misalkan kita isi ini kode, pojok kode ya. Nah, kemudian kita kasih emailnya. Ini kita kode@tes.com. Oke, seperti ini untuk objeknya ya. Nah, ini kalau misalkan ini kita tambahkan fungsi suksesnya ya. Jika dia sukses baru dia jalankan ini resolve ini ya. Ini kita geser ke atas. Oke, kita save. Nah, di sini kita tambahkan else. Nah, ketika ini gagal, kita akan reject. Nah, rejectnya ini kita akan kasih pesan. Ini pesannya gagal mendapatkan data. Misalkan seperti ini ya. Gagal mendapatkan data. Nah, timeout-nya kini kita kasih 1000 millisecond. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba buat fungsinya, fungsi untuk memanggilnya ya. Di sini saya akan buat function on fulfill.
unfulfilled ini objeknya users nanti ya. Nah, kita akan cetak console.log users. Ini yang mau kita cetak nanti. Kemudian ketika terjadi error, kita akan buat function on rejected. Nah, rejected ini pesannya adalah error. Di sini juga sama, kita akan cetak console.log error. Nah, kita akan cetak errornya. Oke, sekarang kita definisikan objeknya. Kita akan buat konstanta untuk prompts. Kita akan ambil dari get user ya. Nah, ini kita panggil dulu. Nah, setelah kita panggil, kita akan prompts. Nah, sekarang kita akan panggil metodenya. Metodenya ya tadi ya, kita akan menggunakan then. Nah, tadi kan kita sudah definisikan ada then, ada catch, ada finally. Pertama kita akan coba menggunakan then. Nah, oh sorry ini gak usah diturunin ya, turunin juga boleh sih. Kita on full field. Nah, kemudian kita akan ambil lagi untuk on rejected-nya. Oke. Ini kita save. Nah, ini kita coba jalankan dengan Node.js dulu ya. Spasi rf. Lihat, kita bisa mendapatkan datanya. Ini kalau misalkan dengan Node.js. Kita coba jalankan dengan browser. Ctrl L, live servernya supaya jalan ya. Oke, seperti ini kita buka. Oke, nih. Kemudian kita coba Shift F11, kita buat full screen ya. Oke. Kita akan klik kanan, inspect. Kita geser ke atas. Kita lihat konsol. Nah, ini kita berhasil mendapatkan datanya sama ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan cara manggilnya. Kita dengan menggunakan fungsi panah. Sederhanakan. Nah, caranya untuk menyederhanakan, kita tinggal ambil prompts. Nah, ini sama ya, dot then. Nah, di sini kita tinggal langsung, tidak perlu misalkan ini kita tidak perlu bikin ini dulu ya. Kita langsung di sini berarti users. Nah, di mana usernya ini akan kita cetak, akan kita returnkan console.log users. Nah, kemudian ketika terjadi error, ini akan kita ambil pesannya error adalah sebuah function yang akan mereturnkan console.log error. Jadi akan dikembalikan errornya. Ini kita save. Nah, kita lihat datanya sama ya. Nah, kita bisa mendapatkannya. Tapi ini lebih pendek. Kalau ini kan lebih panjang nih segini scriptnya. Ini lebih hanya segini aja. Oke, itu ya untuk menyederhanakan. Nah, sekarang kita akan coba gunakan catch method ya. Nah, kita tadi kan untuk then sudah. Nah, sekarang kita akan coba gunakan catch. Nah, catch method. Nah, di sini kita coba definisikan yang sama. Kita akan buat let success 2. Ini kita kasih false. Oke, kemudian kita akan buat function get user 2 supaya tidak sama ya tadi kita panggil. Nah, ini kita akan returnkan sebuah new object prompts juga. Nah, ini kita akan definisikan dua buah resolve dan reject. Nah, dua buah ini ya, parameter resolve dan reject. Ini adalah sebuah function. Nah, kita akan buat di sini set timeout. Nah, timeout-nya ini adalah sebuah function panah seperti ini. Nah, kemudian kita akan cek jika dia isinya success 2.
hasilnya true, nah seperti ini success 2, maka resolve-nya kita akan isi dengan data yang sama ya, yang atas ini. Kita akan copy, ini kita kemudian ini kita paste ke sini. Oke, ini kalau misalkan dia berhasil. Nah, else-nya kalau misalkan dia gagal, kita akan reject-nya kita isi. Ini misalkan gagal mendapatkan data. Oke. Nah, ini timeout-nya kita kasih juga sama ya, 1000 milisecond. Oke, ini kita save. Nah, di sini kita akan coba tambahkan prompts. Nah, ini kita tambahkan konstanta prompts 2 sama dengan ini kita ambil dari get user 2. Nah, dari sini kita bisa prompts 2 dot catch. Nah, ini fungsinya bisa kita panggil ya. Ketika dia terjadi error, nah, maka dia akan memanggil function console.log akan dicetak errornya. Nah, seperti ini ya. Kita save. Lihat, kita mendapatkan datanya nih. Gagal mendapatkan data. Ini diambil dari sini. Karena kita mendefinisikan false. Nah, kita menggunakan fungsi catch. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan fungsi yang ketiga ya, yaitu finally. Nah, finally ini kita gunakan supaya tidak terjadi perulangan ketika kita membuat sebuah metode. Nah, misalkan kita, ini contoh ya, untuk finally method. Nah, misalkan kita buat konstanta lagi, buat konstanta untuk prompts 2. Oh, prompts 2 udah ya tadi ya. Kita ganti dengan render aja dah. Render. Nah, misalkan ini function yang akan dipanggil terus setelah melakukan sebuah proses. Nah, ini adalah sebuah function dengan panah. Nah, kita akan console.log misalkan proses render. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, dari sini kita akan definisikan lagi. Get user 2, kita akan panggil ya, get user 2. Nah, kita akan definisikan ini dot then. Nah, then-nya ini akan kita isi dengan user ya, sama ya, users. Ini adalah sebuah function seperti ini. Kita akan cetak console.log users. Nah, setelah ini dijalankan, dia akan memanggil function rendernya. Nah, yang tadi itu ya. Nah, ini kalau misalkan kita tanpa menggunakan finally ya. Nah, kemudian kita juga memanggil dot catch-nya. Catch-nya ini akan memanggil error. Ini adalah sebuah function yang akan mencetak console.log error. Nah, setelah error yang dipanggil, kita render lagi. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita jalankan, set. Nah, lihat, ini proses render selalu dijalankan ya. Jadi ini ambil datanya gagal dari sini diambilnya, kemudian dia jalankan render. Nah, cara seperti ini bisa kita gunakan finally. Nah, finally kita bisa taruh di sini contohnya ya. Ini get user 2, kita gunakan user 2 juga ya. Nah, ini akan dibuatkan dan juga yang isinya ini adalah users
sebuah metode. Nah, kita akan definisikan hanya console.log saja yang ini. Usersnya yang akan dicetak. Oke. Kemudian ini akan mencetak catch-nya. Ini error, sebuah function yang akan mencetak console.log error. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan satu lagi, yaitu finally di sini. Bisa ya. Finally adalah sebuah function yang selalu menjalankan setelah semuanya selesai, maka dia akan panggil rendernya seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Oke, nah hasilnya sama ya. Tadi kita bisa menjalankan gagalnya berhasil keluar, kemudian proses render ini juga sama. Ini keluar dan proses render. Oke, ini contoh ya untuk proses tadi. Jadi kita memiliki 3 buah metode, then, catch, dan finally. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah contoh untuk promise ya. Nah, kita akan shift, kemudian kita akan menggunakan shift dan H. Nah, di sini bodinya kita akan buat sebuah input ya. Nah, saya akan membuat sebuah div yang isinya ID container, container, kemudian di dalamnya ini ada div lagi dengan ID message. Nah, ini kita gunakan emmet. Tuh, lebih praktis ya. Kita bisa langsung. Oke, kemudian kita akan buat sebuah button. Button ini ID-nya btn get. Nah, btn get seperti ini ya. Kita akan kasih get message. Nah, seperti ini. Nah, ini JavaScript yang tadi dipanggil ini ada di atas. Kita buat lagi file untuk memanggil yang ini, tombolnya. Kita buat script. Nah, ini kita src. Nah, kita buat, ini belum ada filenya, kita nanti buatin. Ini kita save dulu aja. Nah, ini kita tekan escape, kita buka sidebarnya. Nah, kita akan definisikan di sini A promise aja ya, promise. Ini kasih demo.js. Mana? .js. Oke, ini kita buat. Nah, sekarang kita tutup lagi sidebarnya. Nah, sekarang kita akan panggil ke sini. Nah, slash ini JS-nya muncul. Nah, sekarang sudah mulai muncul ya prompts.demo-nya yang tadi kita buat. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita akan buka lagi sidebarnya. Kita akan buka lagi prompts.js-nya. Oke. Di dalam prompts.js ini kita tutup lagi sidebarnya. Oke. Kita akan buat sebuah function untuk load ya. Nah, loadnya parameternya URL. Nah, seperti ini. Kita akan returnkan sebuah new promise. Nah, promise-nya. Nah, ini kita akan buat sebuah function yang akan mengembalikan resolve dan reject. Nah, yang tadi kita pelajari ya. Nah, di sini kita akan buat konstanta request. Kita akan buat new XML HTTP request. Kita akan buat objek HTML HTTP request. Nah, dari sini
requestnya kita bisa buat dia dot on ready start change. On ready start change ini adalah sebuah function, isinya ya parameternya dia e. Nah ini kita akan ini bukan siku ya, tapi kurung kurawal harusnya. Ini kurung kurawal. Nah kita akan cek di sini jika this dot ready state sama dengan 4, ini strict ya, kita menggunakan strictnya sama dengannya ada 3 kali. Nah kemudian di sini kita akan cek lagi jika this dot status, nah kita akan cek statusnya adalah 200. Nah ini kita akan isi resolve-nya yang atas ya, resolve-nya ini akan kita isi dengan this dot responnya kita akan masukkan. Nah kemudian ketika else, ini ketika tidak ditemukan, kita akan lakukan reject. Nah rejectnya akan kita isi dengan this dot status. Nah di sini kita akan buat file JSON-nya. Ini saya lebarkan dulu ya. Kita tekan escape, kemudian shift F11. Kita akan lebarkan dulu biar lebih kelihatan. Kita akan buat sebuah file JSON. Nah kita akan buat api.json, tekan A, api.json. Ini JSON ini kita ibaratkan ini kita load dari database ataupun API ya. Ini kita simulasikan menggunakan API misalkan. Nah ini kita akan buat sebuah objek message ya. Message ini kita akan kasih pesan JavaScript promise demo. Nah misalkan JSON filenya seperti ini ya misalnya. Sekarang kita bisa panggil ini ke sini ya. Nah di sini kita coba definisikan. Kita akan buat konstanta untuk URL. Nah URL-nya ini kita akan ambil dari tadi ya, api.json. api.json yang filenya barusan kita buat. Nah di sini kita buat lagi konstanta untuk button. Nah button ini akan kita ambil dari dokumen get dot query selector. Nah tadi kita sudah membuat ID ya untuk btn-nya. Ini kasih pagar btn get. Ini tadi sudah kita definisikan. Nah kemudian kita akan buat lagi konstanta untuk message. Nah ini untuk menampung pesannya ya. Ini kita ambil dari dokumen. Ini kita gunakan query selector juga. Kita akan gunakan message. Nah, ID message. Oke. Nah, sekarang kita akan buat action. btn ini memiliki yang namanya on click. On click. On click. Nah, on click ini adalah sebuah function. Nah, functionnya ini kita akan ambil load. Load ini yang function kita buat ya. Ini akan isi dengan URL. Nah, ini kita akan gunakan fungsi yang tadi kita pelajari, then. Nah, then-nya ini kita akan isi ya. Ini kita isi dengan response. Nah, response. Nah, ini kita buat sebuah function response-nya. Respon kita buat sebuah konstanta untuk
mendapatkan hasil. Resultnya ini kita akan ambil dari JSON.parse. Kita akan parse dari response. Nah, kita akan parse JSON-nya. Nah, setelah kita dapatkan, kita akan masukkan ke dalam message.inner HTML. Nah, kita akan ambil dari result.message. Tadi namanya message ya, JSON filenya nih. Nih, message. Jadi kita panggil message-nya ke sini. Oke, ini kalau misalkan kita terjadi error, ini kan response, kita kasih koma. Nah, ini kalau misalkan error, ini kita isi dengan function juga. Ini kita gak usah pakai kurung kurawal ya, langsung aja. Kita langsung buat ini message.inner HTML. Kita akan kasih dengan backtick. Error menarik data HTTP status, kita kasih titik 2, kemudian di sini kita gunakan untuk mencetaknya error. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada error, ini kita titik koma, ini juga titik koma. Ini errornya dari MSC, errornya kita tekan escape, ini masih error. Ini dari load, bener, load then ya. Kemudian ini dari error message. Kita coba save ini. Error message inner HTML ini. Oh, ini jangan pakai titik koma ya. Kita hapus dulu. Nah, ini kita save. Ini kita coba buka ya. Tadi untuk live servernya. Ini buttonnya belum nongol. Tadi buttonnya mana? Oh, input tipenya button. Ini kurang O. Kita save lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya. Sekarang kita coba klik. Tidak ada respon. Oh, kita belum panggil ya. Maaf, ini di sininya kita belum tambahkan nih. Ini setelah titik koma. Ini kita harus request. Kita harus open dulu metode get-nya, metode get. Ini kita ambil dari URL, ini kita kasih true ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan satu lagi, yaitu untuk send. Nah, nih kita save ya, URL-nya belum kita proses ya. Sekarang kita coba klik. Nah, sekarang baru kita dapatkan datanya ya. JavaScript demo ini kita dapatkan dari tadi ya, dari JSON yang kita load ini. Ini kita dapatkan dari JavaScript demo. Nah, ini contoh kita menggunakan promise untuk ngeload data ya. Kita ibaratkan ini API.json ini adalah sebuah API ataupun sebuah pengambilan data dari database. Kemudian kita coba munculkan ke dalam sebuah div tag ya. Kita munculkan ke sini message-nya. Kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Kita sudah pelajari terkait dengan promise dengan sebuah contoh juga, contoh sederhana ya. Kita simulasikan ibaratnya itu ngeload data dari database atau API. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman.
Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.